Mario Dendi sebut lagi peranan saksi APA di dalam BAP di Polda Metro Jaya. Ya, tentu kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 ya tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, di situ dikatakan bahwa ada klasifikasi ya terhadap jenis-jenis hukuman khususnya kepada anak yang berkonflik dengan hukum ya. Artinya dalam bahasa sehari-harinya itu adalah sudah dijadikan tersangka ya kalau dia dulunya masih jadi saksi anak yang berhadapan dengan hukum ya. Itu terminologi dalam undang-undang ya di pasal 1 ayat 3. Serangkaian tindakan penyidik untuk menemukan ya tersangka dan tindak pidananya berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Jadi proses penyidikan ini yang punya wewenang tentu adalah penyidik. Soal pasal apa yang tahu penyidik. Kita tidak boleh menentukan sekali lagi pasal apa. Karena ini akan dipertanggungjawabkan nanti kepada ya istilah sekarang HP21 ke JPU karena bisa bolak-balik berkas. Kita menduga ada bukti-bukti yang sengaja dihilangkan di sana. Kemudian terlihat juga bahwa adanya nomor polisi yang berganti ketika mobil Rubicon itu kembali. Dari pergantian nomor polisi itu, kita asumsikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh MDS, tersangka S, dan juga anak yang berkonflik hukum AG ini sudah direncanakan terlebih dahulu. Yang kami temukan yaitu saudari APA, itulah yang menyampaikan perbuatan yang tidak baik itu berdasarkan informasi dari anak korban ke saksi APA, kemudian saksi APA menyampaikan ke tersangka MDS. Tersangka MDS mengkonfirmasi ke anak saksi AG, setelah dibenarkan, itulah yang membuat tersangka MDS emosi dan mengajak anak korban. Mario Dendi sebut lagi peranan saksi APA di dalam BAP di Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Mario Dendi Satrio Dolvi Rompas mengatakan kliennya menyebut saksi berinisial APA dalam berita acara pemeriksaan atau BAP yang dibuat di Polda Metro pada hari ini Senin 6 Maret 2023. Klien kami menyampaikan kepada penyidik bahwa cerita awalnya itu disampaikan dari APA kepada klien kami, ucap Dolvi. Adapun peran dari APA pada kasus penganiayaan terhadap D adalah menyampaikan perbuatan tidak baik oleh korban D terhadap AG kepada Mario. Ia juga menyebutkan bahwa kliennya Mario Dendi mengenal APA sebagai teman. Menurut Dolvi, kabar soal perbuatan tidak baik itu disampaikan langsung oleh APA ke Mario. Datang langsung ngobrol dengan Mario, tapi saya tidak tahu di mananya. Ucap Dolvi berkaitan dengan penyampaian perbuatan tidak baik yang dilakukan saksi APA kepada Mario. Namun demikian, Dolvi menyerahkan proses pemeriksaan kesaksian kliennya kepada penyidik. Untuk tidak lanjutnya, ya penyidiklah yang punya kewenangan mau diminta keterangan atau tidak, tuturnya. Dolvi menyatakan bahwa proses pemeriksaan terhadap saksi dan pelaku kasus penganiayaan oleh Mario hingga saat ini masih berlangsung. Nama APA pernah disebut Kapolres Metro Jakarta Selatan. Komisaris Besar Ade Arisham Indra di saat konversi pers di kantor Polres Metro Jakarta Selatan Jumat 24 Februari 2023. Ada saksi baru saudari APA, kata Ade Arisham Indra di kala itu. Kronologi yang dialami tersangka S adalah di awal atau sekitar bulan Januari 2023. Tersangka MDS dapat informasi dari saudara APA yang menyatakan saksi AG pada sekitar 17 Januari 2023 mendapatkan perlakuan tidak baik dari korban, tutur Ade. Setelah mendengar informasi dari APA tersebut, tersangka Mario mencoba untuk melakukan konfirmasi kepada saksi AGH. Setelah dikonfirmasi akhirnya di tanggal 20 Februari 2023, tersangka MDS menghubungi tersangka S, ucap Ade. Polisi telah menetapkan 2 tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap di anak pengurus DP Ansor. Keduanya adalah Mario Dendi dan Sen Lukas yang kini ditahan di rutan Polda Metro Jaya di ruangan terpisah. Pemisahan ruangan penahanan Mario Dendi Satrio, anak mantan pejabat Ditjen Pajak, dan Sen Lukas sebagai antisipasi agar mereka tidak bisa melakukan koordinasi dalam memberikan keterangan pada penyidik dan penyidikan. Kuasa hukum Mario Dendi Satrio Dolvi Rompas mengatakan kliennya menyebut saksi berinisial APA dalam berita acara pemeriksaan atau BAP yang dibuat di Polda Metro pada hari ini Senin 6 Maret 2023. Klien kami menyampaikan kepada penyidik bahwa cerita awalnya itu disampaikan dari APA kepada klien kami, ucap Dolvi. Adapun peran dari APA pada kasus penganiayaan terhadap D adalah menyampaikan perbuatan tidak baik oleh korban D terhadap AG kepada Mario.
Ia juga menyebutkan bahwa kliennya Mario Dendi mengenal APA sebagai teman. Menurut Dolfi, kabar soal perbuatan tidak baik itu disampaikan langsung oleh APA ke Mario. Datang langsung ngobrol dengan Mario, tapi saya tidak tahu di mananya. Ucap Dolfi berkaitan dengan penyampaian perbuatan tidak baik yang dilakukan saksi APA kepada Mario. Namun demikian, Dolfi menyerahkan proses pemeriksaan kesaksian kliennya kepada penyidik. Untuk tidak lanjutnya, penyidiklah yang punya kewenangan mau diminta keterangan atau tidak, tuturnya. Dolfi menyatakan bahwa proses pemeriksaan terhadap saksi dan pelaku kasus penganiayaan oleh Mario hingga saat ini masih berlangsung. Nama APA pernah disebut Kapolres Metro Jakarta Selatan. Komisaris Besar Ade Arisham Indradi saat konversi pers di kantor Polres Metro Jakarta Selatan Jumat 24 Februari 2023. Ada saksi baru saudari APA, kata Ade Arisham Indradi kala itu. Kronologi yang dialami tersangka S adalah di awal atau sekitar bulan Januari 2023. Tersangka MDS dapat informasi dari saudara APA yang menyatakan saksi AG pada sekitar 17 Januari 2023 mendapatkan perlakuan tidak baik dari korban, tutur Ade. Setelah mendengar informasi dari APA tersebut, tersangka Mario mencoba untuk melakukan konfirmasi kepada saksi AGH. Setelah dikonfirmasi akhirnya di tanggal 20 Februari 2023, tersangka MDS menghubungi tersangka S, ucap Ade. Polisi telah menetapkan 2 tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap anak pengurus DP Ansor. Keduanya adalah Mario Dendi dan Sen Lukas yang kini ditahan di rutan Polda Metro Jaya di ruangan terpisah. Pemisahan ruangan penahanan Mario Dendi Satrio, anak mantan pejabat Ditjen Pajak, dan Sen Lukas sebagai antisipasi agar mereka tidak bisa melakukan koordinasi dalam memberikan keterangan pada penyidik dan penyidikan.